Aku meranin karakter seseorang yang tokoh tokoh nasional, bisa dibilang pahlawan nasional juga. Itu berat banget karena buat aku itu lebih berat di beban buat aku. Terus ada lagi yang aku pernah memerankan karakter anak berkebutuhan khusus, itu juga berat banget buat aku, berat secara mental dan juga psikologikal aku. Jadi aku syuting itu aku didampingi oleh psikiater, terus dia juga ngebantu aku untuk melepas agar supaya aku nggak kebawa gitu karakternya pernah karena dan yang sadar pun bukan aku, yang sadar kalau aku itu karakter itu nempel di aku itu adalah orang sekitar aku. Akunya sendiri sih nggak sadar kalau aku ngerasa aku sama aja, tapi ternyata orang sekitar aku ngerasa kok lu berubah, oh lu kebawa lu sama karakter lu gitu, kayak gitu gitu. Akhirnya aku kayak oh iya oke deh coba deh gitu, baru kayak gitu. Nggak pernah karena aku anaknya fashionable banget. Sebenarnya serupa juga Ya, kayak benar atau hoax, tapi ini lebih ke pernah atau nggak pernah. Nah, oke. ada 5 pertanyaan juga, Kak. Aku mulai aja ya. Nah, Ya, pertanyaan pertama, pernah atau nggak pernah Kak Dimas nyasar ketika mau berangkat ke lokasi syuting? Pernah atau nggak pernah? pernah, Ini syuting apapun ya, Kak? pernah, sering, sering, Terus gimana tuh sering jadinya banget. sampai di lokasi telat atau gimana? Enggak, kalau dulu biasanya aku selalu spare waktu karena aku orang yang paling takut terlambat. Karena aku takut ditungguin sama orang lain karena aku ngerasa bersalah itu gede banget tuh saat ngelakuin hal itu, dapat hal itu. Jadi aku selalu misalkan aku tahu kira-kira aku lihat di Google misalkan aku lihat di Maps kira-kira berapa lama aku akan spare waktu nambahin 15-20 menit sebelumnya aku berangkat. Dan itu sering banget aku sering banget nyasar. Terus abis itu ya udah kalau karena telat ya udah aku kayak ya pasti minta maaf gitu kan. Cuman akhirnya sekarang sering minta request untuk dijemput supaya aku nggak nyasar-nyasar lagi. Benar-benar. Supaya nggak nyasar, nyampe di lokasi lebih cepat atau lebih tepat waktu kali ya, terus lancar deh syutingnya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah atau nggak pernah Kak Dimas meranin satu karakter yang menguras tenaga dan emosi gitu, kayak pas udah selesai syuting, setelah meranin karakter itu langsung drain it gitu rasanya, aduh capek banget deh gitu. Pernah atau nggak pernah? Pernah banget dan Mm-mm. banyak Kira-kira banyak sih. karakter seperti apa tuh Kak? Yang kayak gimana? eh Sebenarnya hampir setiap judul tuh, nah, namanya pekerjaan ya pekerjaan pasti capek ya. Nggak mungkin kerja itu nggak Benar, capek benar, gitu. setuju. Tapi aku ada ya yang beban banget. Aku pernah ada satu film, tapi film ini juga belum keluar sih. Itu film biopik. Mm-mm. Oke. Aku meranin karakter seseorang yang tokoh tokoh nasional, bisa dibilang pahlawan nasional Mhm. juga. Itu berat Mhm. banget karena buat aku itu lebih berat di beban buat aku. Terus Mhm. ada lagi yang aku pernah memerankan karakter anak berkebutuhan khusus, itu juga berat banget buat aku, berat secara Mhm. mental dan juga psikologikal aku, itu berat. Ya film action itu juga pasti berat, itu berat di fisik gitu, kayak ya beda-beda gitu setiap Mhm. buku yang dapat, setiap skenario yang kita dapat itu beban yang kita pikul itu beda-beda. Even komedi pun menurut aku itu juga capek, itu juga berat gitu, tapi beratnya beda lagi gitu. Ya seperti Mhm. itulah. Mhm. Tapi yang paling berat itu Oke. saat biopik dan anak berkebutuhan khusus itu sih berat secara mental dan psikologi ke aku. Mhm. Mhm. Nah, terus Kak Dimas sendiri gimana caranya supaya apa ya istilahnya balik lagi gitu moodnya kayak oke nih nggak kebawa lah sama karakter-karakter itu gitu. Gimana Hmm, tuh? gimana ya? Itu sebenarnya sih ada metode-metode acting ya, yang sebenarnya metode-metode itu ada teorinya. Cuman aku tuh sebenarnya lupa teori-teori itu. Jadi Mhm. kalau aku pribadi, aku tuh selalu sebenarnya aku juga susah melihatnya. Tapi kalau kata orang terdekat aku, terutama kalau kata istri aku ya, aku saat udah berpakaian dan udah ada di set, aku bisa berubah menjadi karakter tersebut.
dan begitu udah cut aku kadang bisa Oh. balik menjadi karakter aku bisa memilah itu gitu. Tapi pernah ada satu momen yang aku merasa bahwa ini karakter susah dilepas dari aku gitu. Itu pernah. Itu akhirnya aku konsultasi sama psikiater. Jadi aku syuting itu aku Oh. didampingi oleh psikiater, terus dia juga ngebantu aku untuk melepas agar supaya aku nggak kebawa gitu karakternya. Pernah karena dan yang sadar pun bukan aku, yang sadar kalau aku itu karakter itu nempel di aku itu adalah orang sekitar aku. Akunya sendiri sih nggak sadar kalau aku ngerasa aku sama aja, tapi ternyata orang sekitar aku ngerasa kok lu berubah, oh lu kebawa lu sama karakter lu gitu, kayak gitu gitu. Akhirnya aku kayak oh iya, oke deh, coba deh gitu, baru kayak gitu. Dan akhirnya dibantu sama psikiater gitu ya Kak, biar nggak kebawa Ya, terus gitu. tapi atau Nah, kalau ada satu-satunya cara ya hah? supaya kita nggak kebawa sama karakter. Kalau buat aku sendiri juga ini pengalaman kalau dari aku. Saat kita habis baca satu buku, kita ngerjain karya tersebut, satu-satunya cara untuk lepas dari karakter itu adalah baca buku lain atau baca skenario lain. Di situ kita baru Oh bisa iya benar. gitu. Jadi kayak udah Makanya ganti nih kebayangnya sama karakter buku baru yang kita baca gitu ya ya Kak. betul. Makanya aku berharap aku Oh. nggak berhenti di kota. Oke nih pertanyaan selanjutnya Kak. Pernah atau nggak pernah Kak Dimas lupa parkir di mana ketika pergi ke mall? Jadi kan sering ya, misalnya kan parkiran mall cukup luas nih, cukup banyak juga. Terus jadi kayak Ya. pas udah parkir, di mana tadi gue parkirnya gitu. Pernah nggak Eh, Kak? eh, Atau salah pernah terus? sekali, pernah sekali atau dua kali, sekali atau dua kali. Hmm. Sisanya aku ingat karena aku tahu aku masuk lewat mana jalur apa itu aku ingat gitu loh. Tapi aku pernah sekali atau dua Oh kali. ya. Ya, karena aku kayak waktu itu saat itu buru-buru atau pas mau pulangnya kayak mall baru gitu misalnya, pernah di mall Mhm. baru pas keluar karena pintu keluar itu udah ditutup atau cari pintu keluar lain kayak baru bingung kan gimana nih ya Oh, ini benar. tadi gue yang kayak gitu-gitu ya pernah sih sekali Arahnya dua kali lah. kemana? Iya, iya. Karena Ah, bingung sama mallnya kan kita belum hafal sama mallnya, belum kenalan iya, saat itu iya, iya. Ya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah atau pernah nggak kamu pernah Kak pernah Dimas nggak salah kostum? Apa? Salah, kamu lupa pernah parkir di mana? ya sering ya. Pernah juga, Kak. Eh, kelihatan ya muka-mukanya tuh muka pelupa gitu, kayak sering. Udah parkir, udah aja gitu. Ntar tinggal bingung sendiri gimana gue pulangnya, mobilnya di mana nggak Ya, tahu. Nah, habis itu saya pas apa gimana ya tadi saya parkir kayak daerah sini nih tapi kok iya nggak di ada mana? ini salah Terus lantai dia juga habis itu. bingung. Iya, ya udah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah atau nggak pernah Kak Dimas salah kostum saat datang ke suatu acara? Misalnya harusnya acara formal, terus, ih, kayaknya baju yang gue pakai agak terlalu casual deh, misalnya gitu. Enggak lah, Nggak enggak pernah ya. pernah, Selalu enggak. well prepare ya. Nggak pernah karena aku anaknya fashionable banget. Ih, parah. Tapi aku jadi penasaran nih, apa emang fashion seperti apa yang kira-kira Kak Dimas Anggara banget? Ini tuh gue banget, misalnya pakai kaos kaos oversize gitu, terus sama pakai apa bucket hat misalnya. Apa Kak? Yang kira-kira ini gue banget nih Enggak fashionnya. sih, aku kayaknya sering deh aku ngelakuin hal itu ya, cuman akunya nggak peduli aja kali ya. Karena gimana ya? Kadang-kadang aja datang kayak datang ke lokasi aja aku suka selalu pakai sendal celana pendek kaos itu udah kebiasaan gitu kan. Selalu aku Hmm. tuh suka banget pakai sendal celana pendek kaos atau enggak aku sebenarnya aku suka banget nyeker. Aku suka banget nyeker gitu. Hmm. Cuman Hmm. eh dan kalau untuk rapi-rapi dan gitu ya itu occasionally gitu ya. Cuman Iya. kayaknya sering sih, sering salah kostum kayaknya aku sering. Cuman akunya aja yang kayak bodo amat gitu Ah, sih. tetap Padahal confident aja gitu. iya, karena aku tuh yakin gitu kalau sebenarnya
sebenarnya tuh aku tuh fashionable banget anaknya tuh kayak stylish abis gitu loh. Parah. Nggak ada tandingan. Diketawain. Tapi aku jadi penasaran nih Kak. Tadi kan bilangnya suka nyeker. Kan tadi setiap aku tanya kayak Kak Dimas punya meaning yang cukup dalam. Aku pengen nanya, ini soal alasan nyeker ada meaning tertentu lagi nggak? Misalnya jadi lebih menapak dengan bumi misalnya atau apa? Kira-kira kenapa suka nyeker gitu? Aku nggak tahu. Aku mungkin, nah, Um, buat aku ya, buat aku ini buat aku pribadi. Karena aku kalau nyeker itu aku merasa eh, apa ya? Kaki aku tuh lebih aman dibandingin sepatu atau sendal yang aku pakai. Kita pakai sendal, pakai sepatu kita bisa kepleset, tapi saat kita nyeker kita bisa tahu kapan kita kepleset atau enggak, di mana tempat yang licin atau enggak gitu. Itu buat aku. Terus selain oke. itu, selain itu mungkin aku juga dulu dibesarkan oleh Merpati Putih. Aku di Merpati Putih itu kita nggak pernah latihan pakai sendal ataupun alas kaki. Pakai alas Kita kaki. selalu nyeker. Nah, karena aku besar di Merpati Putih, jadi aku udah terbiasa juga dengan nyeker. Jadi aku kayak Hmm. ya emang suka nyeker aja. Aku nggak tahu kalau ya lebih membumi atau apa itu mungkin bahasa orang, tapi kalau buat aku saat aku nyeker aku lebih merasa nyaman dan aku merasa lebih tenang gitu. Oke, nyaman dan tenang ya. Tadi ada yang nanya nih Kak di kolom komentar. Sekarang Kak Dimas nyeker nggak? Iya, Nyeker nggak Kak sekarang? Eh, tuh, terbukti jangan ya, nyeker jangan diajak dia. rusak-rusak tuh. Waduh, waduh. Maaf ya, saudara. Oke.